Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjelaskan kepada Anda mengenai ruang lingkup dan fungsi dari manajemen keuangan. Apa itu manajemen? Secara umum, manajemen dikenal sebagai proses yang mengatur kegiatan sehingga menimbulkan efek yang diharapkan baik. Kemudian secara etimologi, manajemen adalah sebuah seni yang mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui beberapa proses. Prosesnya yang pertama perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang baik, efektif, dan efisien. Kemudian, apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah proses manajemen dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi. Kalau objeknya perusahaan, manajemen keuangan itu diartikan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan cara bagaimana perusahaan tersebut memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Kemudian, apa tujuan dari manajemen keuangan? Tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Untuk mencapai tujuan perusahaan yang kita kehendaki, yang dikehendaki oleh manajemen tersebut, perusahaan harus menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Fungsi-fungsi perusahaan tersebut itu meliputi fungsi keuangan, ada juga di situ fungsi pemasaran, kemudian fungsi sumber daya manusia, dan juga fungsi operasional. Kemudian, fungsi manajemen keuangan itu apa? Di sini saya mapping ada 5. Yang pertama itu planning. Jadi, fungsi manajemen keuangan sebagai planning itu manajemen keuangan atau yang dilaksanakan oleh manajer keuangan itu melaksanakan perencanaan di bidang keuangan yang meliputi perencanaan penerimaan keuangan yang juga di dalamnya mungkin ada arus kas ataupun ada estimasi dari laba. Kemudian yang kedua budgeting. Budgeting atau anggaran atau menganggarkan lah. Ini kelanjutan dari perencanaan penerimaan. Jadi budgeting ini ke arah pengalokasian anggaran biaya secara efisien dengan memaksimalkan dana yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, ini controlling. Controlling atau pengendalian keuangan. Ini kegiatannya melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan yang ada pada perusahaan. Kemudian auditing. Auditing ini pemeriksaan keuangan. Ini melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar dari manajemen keuangan ataupun akuntansi agar tidak terjadi penyimpangan. Kemudian reporting. Jadi reporting ini adalah pelaporan keuangan. Di dalamnya menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan untuk masa yang akan datang. Baik, kita masuk di ruang lingkup manajemen keuangan. Di sini ada 3, yaitu keputusan pendanaan, keputusan investasi, kemudian keputusan dari pengelolaan aset. Ada 3 ruang lingkup manajemen keuangan. Saya akan coba jelaskan satu. Yang pertama mengenai keputusan pendanaan. Jadi keputusan pendanaan ini pada lingkup manajemen keuangan adalah bagaimana kebijakan dan upaya manajemen dalam mencari sumber dana bagi perusahaan. Jadi dana yang didapat nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan seperti untuk menjalankan kegiatan operasional, kemudian ekspansi usaha, ataupun juga membayar hutang perusahaan. Jadi contoh kebijakan dari manajer keuangan dalam keputusan pendanaan itu misalnya perusahaan mencari utang atau menambah modal baru
Misalnya perusahaan bisa menerbitkan surat berharga baik saham maupun obligasi di pasar modal. Selain itu juga, kebijakan ini mempertimbangkan jangka pendek atau jangka panjang. Jadi sumber pendanaan perusahaan bisa berupa atau bisa berasal dari eksternal maupun dari internal. Jadi terlihat pada slide itu, kalau dari eksternal itu sumber pendanaan itu bisa dari hutang ataupun bisa dari modal sendiri. Kemudian untuk sumber internalnya ini bisa dari laba tidak dibagi atau bisa dari depresi atau penyusutan. Penyusutan ini bisa dikatakan sumber pendanaan perusahaan karena depresiasi ini ya. Jadi penyusutan atau depresiasi adalah alokasi dana untuk jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Eh, Penyusutan ini merupakan salah satu sumber pendanaan intern bagi perusahaan selain laba ditahan. Jadi depresiasi dapat digunakan sebagai dana sementara guna memenuhi kebutuhan perusahaan. Sementara sebelum depresiasi tersebut digunakan untuk mengganti aktiva tetap yang akan diganti. Jadi dapat digunakan dulu untuk membelanjai perusahaan meskipun waktunya terbatas sampai saat penggantian tersebut. Selama waktu itu, penyusutan merupakan sumber dana atau modal dalam perusahaan itu sendiri. Jadi kalau yang menjalankan fungsi ini kan manajer keuangan. Jadi manajer keuangan itu menganalisa bagaimana pembiayaan perusahaan itu optimal, ataupun bagaimana memperoleh kebutuhan dana yang efisien, kemudian bagaimana komposisi sumber dana optimal harus dipertahankan. Bisa juga apakah perusahaan seharusnya menggunakan modal pinjaman atau modal sendiri. Kemudian adakah pengaruh pembiayaan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Jadi yang menganalisa ini manajer keuangan. Yang kedua, ruang lingkupnya yaitu keputusan investasi. Jadi setelah dana itu didapat, manajemen keuangan itu harus mengambil keputusan alokasi dananya, baik dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dana yang berasal dari luar perusahaan itu dialokasikan dalam investasi. Manajemen keuangan itu bisa menentukan kebijakan tentang penanaman modal untuk penguatan perusahaan. Jadi manajer keuangan mempertimbangkan dan memutuskan penggunaan dana yang diperoleh untuk kegiatan investasi. Ada banyak bentuk dan jenis kegiatan investasi yang bisa dijalankan. Bisa dalam bentuk aktiva tetap seperti tanah, mesin, gedung, peralatan lainnya, ataupun bisa juga diinvestasikan dalam bentuk aktiva finansial dalam membeli surat-surat berharga seperti obligasi dan saham. Jadi apapun yang dilakukan manajemen dalam keputusan investasinya, kemana dana itu akan diinvestasikan, yang jelas hasilnya yang akan diperoleh dari investasi tersebut akan dirasakan hingga beberapa periode jangka panjang ke depan. Bukan hanya pada saat periode di mana investasi itu dilakukan. Ruang lingkup yang ketiga yaitu keputusan pengelolaan aset. Jadi di dalam ruang lingkup ini, kebijakan manajemen keuangan dalam mengelola berbagai aset yang dimiliki perusahaan agar beroperasi secara efektif dan efisien. Pengelolaan aset ini menjadi sangat penting bagi jalannya operasional perusahaan. Jadi manajer keuangan harus mampu membuat kebijakan dalam mengelola berbagai aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa beroperasi secara efektif dan efisien. Manajer keuangan harus memikirkan bagaimana aset itu tidak menjadi beban tambahan perusahaan. Aset itu bisa berupa aset lancar dan juga aset tetap. Contoh pengelolaan aset yang bisa dilakukan manajer keuangan misalnya aktiva tetap yang sulit atau tidak susut nilainya seperti tanah, itu akan didanai dengan laba ditahan atau modal sendiri. Aktiva lancar dibiayai dengan menggunakan utang lancar yang jatuh temponya lebih panjang dari usia aktiva lancar dan sebagian dari hutang jangka panjang. Jadi ada beberapa ciri dalam pengelolaan aset
yang dilakukan oleh manajemen keuangan. Yang bisa dilakukan itu berdasarkan jenis usaha yang dijalankan. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan memiliki cara berbeda dengan perusahaan yang bergerak di bidang jasa ataupun industri dalam mengelola aktivanya. Kemudian kalau objeknya perusahaan itu, apa tujuan perusahaan? Yang pertama, tentunya mencapai profit eh, dan memperoleh laba maksimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial dari perusahaan. Jadi untuk mencapai tujuan perusahaan yang dikehendaki, perusahaan harus menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Di dalamnya juga tentunya ada fungsi keuangan yang harus dijalankan. Kemudian kalau paradigma lama itu manajemen keuangan ini kan dituntut untuk memaksimumkan profit. Tapi apa iya dengan maksimum profit itu perusahaan jadi untung? Karena memang kalau hanya memikirkan profit, ada beberapa kelemahan yang bisa tercipta. Seperti misalnya ekonomi mikro dalam perusahaan tersebut, apabila hanya memaksimumkan profit, itu bisa bersifat statis atau tetap karena tidak memperhatikan dimensi waktu. Yang difikirkan hanya profit dan profit. Kemudian ada juga apabila perusahaan terus memaksimumkan profit, jadi yang dimaksimumkan ini jumlah profit atau tingkat profitnya. Beda antara jumlah profit dengan tingkat profit. Kemudian eh, kelemahan selanjutnya apabila hanya memaksimumkan profit, jadi memaksimumkan profit tanpa memperhitungkan tingkat risiko, setiap alternatif bisa jadi salah dalam mengambil keputusan. Ini paradigma lama memaksimumkan profit dalam manajemen keuangan. Seiring berjalannya waktu, munculnya paradigma baru yaitu manajemen keuangan itu harus memaksimumkan nilai perusahaan selain profit. Karena apa itu nilai perusahaan? Jadi nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan. Ini sering dikaitkan dengan harga saham. Jadi harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan ini meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan saat ini. Namun juga tidak hanya saat ini, namun juga proses perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian kalau memaksimumkan nilai perusahaan ini, eh, kemakmuran pemegang saham tentunya akan meningkat apabila harga saham juga meningkat. Kemudian dengan memaksimalkan nilai perusahaan, berarti juga prestasi yang sesuai dengan keinginan bagi pemiliknya. Karena dengan meningkatkan nilai perusahaan, maka kesejahteraan akan meningkat. Kemudian perjalanan dari perusahaan tersebut tentunya panjang karena masyarakat sudah percaya. Eh, Sekian penjelasan saya tentang ruang lingkup dan fungsi dari manajemen keuangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.